Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda. Di video kali ini saya akan membahas tentang sosiologi sastra. Apa sih sosiologi sastra itu? Sosiologi sastra adalah pendekatan sastra berupa studi objek dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, studi lembaga-lembaga, dan proses-proses sosial. Sosiologi sastra menurut istilah yakni cabang sosiologi yang memanfaatkan metode dan teknik sosial yang diterapkan dalam sastra. Sosiologi sastra berkembang dari pendekatan strukturalisme yang dianggap mengabaikan relevansi masyarakat sebagai asal-usul dari suatu karya sastra. Fungsi-fungsi sastra harus sama dengan aspek kebudayaan lain, yang mana dalam sosiologi sastra berkaitan erat dengan hubungan antara kehidupan sosial masyarakat. Pemahaman terhadap karya sastra ini mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatan, makna yang terkandung, dan hubungan latar belakang masyarakat dengan karya sastra tersebut. Secara sederhana, sosiologi sastra menghubungkan dialektik antara sastra dan masyarakat. Sosiologi sastra berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan sastra. Sosiologi berawal dari kata sos, Yunani, yang artinya bersama-sama, bersatu, berkawan. Logis berarti sabda perumpamaan, perkataan. Sastra awalan dari kata sas, Sansekerta, yang berarti mengarahkan, memberi petunjuk, dan mengajarkan. Akhiran tra berarti alat atau sarana. Merujuk dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa subjek sosiologi sastra yaitu manusia atau masyarakat. Sosiologi sastra merupakan alat atau pendekatan untuk menilai perilaku yang berhubungan dengan manusia atau makhluk sosial untuk mengapresiasi sebuah karya yang dilihat dari aspek sosial kehidupan masyarakat. Sosiologi sastra menurut para ahli. Menurut Ratna, tahun 2007, sosiologi sastra adalah analisis suatu karya sastra yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma kemasyarakatan. Aspek-aspek kemasyarakatan berkaitan dengan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik sebagai latar belakang sosial. Yang kedua, menurut Endraswara tahun 2013, sosiologi sastra merupakan kajian yang bergantung pada sosial untuk membangun sebuah karya sastra. Kenyataan yang ada dalam sosiologi merupakan kenyataan subjektif, tidak objektif. Jadi, pengarang bebas menuliskan pemikiran dan asumsinya untuk mengekspresikan karyanya. Selanjutnya, klasifikasi sosiologi sastra. Objek kajian sosiologi sastra diklasifikasikan oleh Welek dan Weran. Klasifikasi sosiologi sastra jenis pendekatan yang berbeda. Welek dan Weran dalam Wahyuning Tias dan Wijaya tahun 2011 membuat klasifikasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi pengarang yang memasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil karya sastra. Yang kedua, sosiologi karya sastra yang memasalahkan karya sastra itu sendiri menjadi pokok penelaahannya adalah apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi tujuannya. Yang ketiga, sosiologi sastra yang memasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. Klasifikasi sosiologi sastra oleh Welek dan Weran tidak jauh berbeda dengan bagan yang dibuat oleh Landwehr dalam esainya yang berjudul Literature and Society. Wet dalam Faruk tahun 2012 menemukan 3 macam pendekatan yang berbeda. Pendekatan tersebut akan dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, konteks sosial pengarang. Hal ini berhubungan dengan posisi sosial sastrawan dalam masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat pembaca, termasuk di dalamnya faktor-faktor sosial yang bisa memengaruhi pengarang sebagai perorangan di samping mempengaruhi isi karya sastranya. Yang kedua, sastra sebagai cermin masyarakat. Hal ini berhubungan dengan sejauh mana sastra mencerminkan masyarakat pada waktu karya sastra itu ditulis. Sejauh mana sifat pribadi pengarang memengaruhi gambaran masyarakat yang ingin disampaikannya, dan sejauh mana yang digunakan pengarang dapat dianggap mewakili seluruh masyarakat.
Yang ketiga, fungsi sosial sastra. Dalam hal ini ditelaah sampai beberapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial, sampai berapa jauh nilai sastra dipengaruhi oleh nilai sosial, dan sampai mana jauh pula sastra dapat berfungsi sebagai alat penghibur sekaligus sebagai pendidikan bagi masyarakat. Baik, di sini saya akan menerapkan teori sosiologi sastra ke dalam puisi Kandai karya Desi Tirayo. Bisa dilihat sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menganalisis puisi Kandai karya Desi Tirayo menggunakan teori sosiologi sastra. Pada bait pertama di atas, penyair mengawali puisinya dengan kata diteluk dengan ria kairya yang keruh, aku bersitatap menjala sejarahmu. Larik tersebut menggambarkan keadaan Teluk Kendari yang keruh karena telah mengalami pendangkalan. Akibatnya, banyak kapal bersandar luar provinsi tidak bisa berlabuh. Hal ini berdampak pada arus kehidupan ekonomi kota Kendari menjadi tidak ramai. Selain itu, tak lagi banyak mendapatkan hasil akibat tak adanya sumber penghasilan di sekitar Teluk Kendari. Pada bait pertama juga, Desi Tirayo mengemukakan tentang sejarah kota Kendari yang nyaris tenggelam dalam dinamika pembangunan sehingga anak muda atau generasi muda kota Kendari lupa dengan sejarah kotanya sendiri. Pemuda-pemudinya jarang yang mengetahui bahwa asal nama kota Kendari yaitu Kandai. Pada bait kedua di atas, penyair menukil sebuah gurindam dari nenek moyangnya yang berisi nasihat tentang keseimbangan alam. Penyair juga menyatakan bahwa dirinya terlahir di zaman modern. Hutan telah menipis untuk dijadikan lahan bisnis. Sungai ditimbun menjadi area perumahan. Akibat itu semua, bencana alam melanda kota karena kecerobohan dan kelalaian keserakahan manusia. Pemerintah seolah angkuh dalam pemecahan masalah hal ini, sebab faktor pembangunanlah yang diutamakan. Pada bait ketiga di atas, pengarang menyebut kata Kandai dengan perasaan ngilu. Pengarang melihat generasi kota Kendari yang tak lagi mengenali bukan hanya nama asli kota Kendari, tetapi juga nilai budaya, adat istiadat serta adat kesopanan kota Kendari. Zaman sekarang bukan hanya generasi muda, tapi generasi tua pun turut andil dari perubahan wajah kota Kendari. Pada saat ini kita pun telah menyaksikan bahwa uang adalah segalanya hukum bisa diperjualbelikan. Pada bait keempat di atas, pengarang mengemukakan bahwa sejarah kota Kendari termasuk nilai budaya, moral, dan budaya yang luhur perlahan telah terkikis dan terbawa arus modernisasi. Pembangunan di segala bidang dan generasi seolah tak peduli dengan menipisnya nilai-nilai luhur budayanya. Pemerintah pun lebih tak peduli dengan keadaan tersebut. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat kita kemukakan aspek sosiologinya, yaitu bahwa dulu kota Kendari adalah kota yang berbudaya serta memiliki kekayaan alam di darat dan di laut yang melimpah ruah. Pengarang yang merupakan warga kota Kendari seakan memotret kehidupan sosial kota Kendari dari beberapa aspek, yaitu aspek sosial, pembangunan, dan ekonomi. Perkembangan tiga aspek itulah yang perlahan mengikis nilai luhur tradisi dan budaya Kendari. Lewat puisi ini pula Desi Tirayo mengajak generasi muda untuk kembali mencintai dan melestarikan lingkungan, serta melihat, mempelajari budaya dan tradisi luhur tersebut agar tidak hilang di telan zaman yang kian maju. Baik, di sini saya akan menyimpulkan tentang analisis saya tadi, yaitu puisi Kandai karya Desi Tirayo menggunakan teori sosiologi sastra. Sastra merupakan pencerminan kehidupan masyarakat. Melalui karya sastra, pengarang mengungkapkan problema dan dinamika lingkungan masyarakat yang pengarang sendiri adalah anggota masyarakat. Puisi lahir dari pergulatan batin pengarang dengan keadaan lingkungan sosialnya.
Dapat juga dikatakan bahwa penyair terinspirasi dari keadaan di luar dirinya, termasuk lingkungannya. Pendekatan sosiologi sastra melakukan penelaah dengan memotretkan keadaan sosial melalui karya sastra atau puisi. Puisi Kanda yang diciptakan oleh Desi Tirayoh membawa kita menelusuri kota Kendari, dari asal-usul nama asli kota Kendari yang semula bernama Kandai, hingga potret masa kini keadaan anak mudanya yang seolah melupakan sejarah, sampai pula pada keadaan atau kekayaan alamnya yang tenggelam dalam pembangunan kota. Melalui bait demi bait puisi Kandai, memberikan pemahaman serta penafsiran kepada pembaca tentang keadaan atau gambaran kota Kendari secara menyeluruh. Melalui puisi ini pula, pengarang ingin mengajak kepada pembaca, khususnya pemuda Kendari, untuk tidak melupakan sejarah. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.